tergiur dengan diskon besar-besaran toko kosmetik diserbu kaum hawa. Naas kaca toko pecah hingga melukai 4 orang wanita. Kepanikan terjadi di sebuah toko kosmetik di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 4 orang terluka saat kaca besar pecah mengenai warga yang berdesakan saat berburu diskon. Keempatnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tenria Waru Bone. Akibat luka yang dideritanya, bahkan salah seorang terpaksa harus dirujuk ke Makassar, Sulawesi Selatan akibat luka menganga pada bagian kaki. Kami konfirmasi kepada pasien yang menangani pasien itu memang ada satu pasien yang disiapkan untuk dirujuk ke Makassar karena memerlukan penanganan khusus oleh dokter ortopedi itu vaskular. Setelah mendapat perawatan, 3 korban sudah diizinkan pulang, namun mereka tetap harus melakukan kontrol untuk luka yang dialaminya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang wanita yang tewas setelah terjatuh ke jurang sedalam 250 meter di jalur pegunungan Natas Angin, Kudus, Jawa Tengah. Tim SAR dan petugas lainnya harus bekerja keras untuk mencapai lokasi kejadian yang disebut dengan jalur naga itu. Upaya evakuasi bahkan sempat dihentikan sementara karena perlengkapan dan kebutuhan evakuasi kurang maksimal. Korban akhirnya bisa dievakuasi dengan metode estafet antar titik. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih, sementara total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. 2 hari hilang di Gunung Salak, Bogor, lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat. Proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi. Jasad korban berhasil dievakuasi dengan cara lifting atau ditarik menggunakan tali dari kedalaman 600 meter. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban ditandu menyusuri jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan, sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Sebelumnya Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan.
Diduga iseng, 3 bocah merusak Mapolsek Panggung-Rejo di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Makassar, seorang remaja menggasak rokok di sebuah toko kelontong. Polisi membawa 3 bocah yang merusak Mapolsek Panggung-Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi, polisi mereka ulang aksi perusakan yang menyebabkan kantor Mapolsek berantakan. Pintu kaca pecah dan berserakan di lantai. Dari hasil pemeriksaan terungkap, anak-anak merusak kantor diduga hanya iseng saat bermain layangan. Saat kejadian, gedung itu memang belum ditempati hingga tak ada petugas yang berjaga. Harapkan ke kantor Kapolsek itu untuk bisa dirawat dengan baik loh Pak, ya supaya tidak ada perusakan dari anak-anak kecil meskipun besar. Masalahnya gini, seharusnya saya minta itu secepatnya untuk bisa ditempati gitu loh. 3 bocah itu kemudian dibawa ke Mapolresta setempat untuk menjalani pemeriksaan. Mereka tidak ditahan, namun diberi pembinaan dan membuat pernyataan tak akan mengulangi lagi, disaksikan orang tuanya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang remaja menggasak rokok di sebuah warung kelontong di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengendap saat warung ditinggal pemiliknya untuk mengangkat jemuran. Rokok yang terpajang di etalase dengan total nilai ratusan ribu rupiah akhirnya raib dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang merupakan lansia dan tinggal sendirian kini terpaksa menutup jualannya. Selain ketakutan, ia kini kekurangan modal akibat berulang kalinya menjadi korban pencurian. Jam berapa kejadiannya, Bu? Jam 11 di. Itu pelaku kita kenal? Nggak dikenal ke orangnya? Apa ngambil itu, Bu? Rokok. Oh, rokok. Aksi pencurian ini sudah kesekian kalinya terjadi, namun korban belum membuat laporan ke polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa iNews melaporkan.